Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari saat ini kita bawa hati kita, segenap pemikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir pada saat ini, menuntun setiap hati kita yang mau datang kepada Dia. Amin. Kami
Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi bersorak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Masih semangat? Harus ya, 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Biarlah hari ini kita juga tetap semangat mengikut Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memerdekakan kita. Haleluya. Kita mau bersorak, kita mau bersorak. Dua saja mempersatukan, dua saja menyelamatkan hati manusia. Dua saja menyembuhkan, dua saja memulihkan, dua saja menyempurnakan beda hati zaman. Duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita membawa dengan sepenuh hati kita. Haleluya.
Dan kita juga mau bawa bangsa kita Indonesia kepada Tuhan dalam guna kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanda cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, dari kemuliaan-Mu Indonesia, dari kemuliaan-Mu. Saudara dan jemaat bagi berdiri, kita menghadap Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanda cinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, dari kemuliaan-Mu Indonesia, dari kemuliaan-Mu. Ya Allah, kemuliaan-Mu. Ya Allah, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah kita, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, dari kemuliaan-Mu Indonesia, dari kemuliaan-Mu. Indonesia, dari kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Bapa dalam sorga, kami bersyukur pada ibadah kedua ini, umat-Mu seberapa yang hadir Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dan kami rindu diberkati oleh Tuhan. Baik lewat puji-pujian, lewat firman-Mu, dan Tuhan dengar doa-doa kami umat-Mu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, hari Minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang
apa yang diminta oleh Tuhan, yaitu antara lain supaya kita mengasihi akan Tuhan. Nah, pada saat ini mari kita lebih jauh akan memperhatikan firman Tuhan tentang mengasihi akan Tuhan ini. Sebetulnya perintah ini, tolong dikecilin sedikit, itu sudah dimulai dari Perjanjian Lama. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, di sana dikatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Tuhan itu esa, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Hal ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam Perjanjian Baru dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Nah, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kepada kita. Demikian kata Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 4. Saudara ya. Nah, bukti daripada Allah mengasihi kita, Rasul Paulus katakan dalam Roma 5 ayat 8 bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah, sekarang masalahnya, apa yang diharapkan oleh Allah ketika Allah mengasihi manusia? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, kepada manusia ini. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan apa yang diminta oleh Allah, yaitu supaya kita mengasihi Dia. Jadi Allah rindu memiliki satu umat yang dikasihinya, yang mengalami keselamatan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai bukti kasih Allah. Dan kemudian kita yang mengalami kasih Allah ini, kita pun juga menjadi umatnya yang mengasihi kepada Tuhan. Nah, sekarang apa tandanya kalau kita mengasihi kepada Tuhan? Apakah kita setiap minggu beribadah? Apakah kita membaca dan hafal ayat-ayat firman Tuhan? Hafal nyanyian-nyanyian? Kita memberi persembahan yang banyak? Yesus mengatakan, "Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Kalau kita mengasihi Tuhan dengan menuruti segala firman-Nya, maka kita akan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kita dapat mengalami bagaimana Tuhan itu datang kepada kita, bahkan berdiam dalam hidup kita, dan kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, apapun yang kita alami,
pandemi corona sekalipun, kesulitan ekonomi dan sebagainya, kita tidak perlu takut ya. Puji Tuhan. Mengalami satu persekutuan dengan Tuhan adalah satu pengalaman yang terindah, yang tak ternilai harganya, dan yang tertinggi dalam hidup kekristenan kita. Apa artinya orang hafal nyanyian, hafal ayat-ayat Alkitab, ke gereja tiap hari, aktif melayani, memberi persembahan dan sebagainya, tapi tidak pernah mengalami persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kalau orang cinta Tuhan, pasti dia suka beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dan sebagainya. Dan ketika firman Tuhan itu ditaati, dilakukan, Alkitab menyatakan bahwa mujizat terjadi. Seperti halnya mujizat di Kana yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, air berubah jadi anggur. Tetapi itu karena para pelayan melakukan apa yang dikatakan Ibu Maria, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Begitu juga Simon, setelah sepanjang malam dia bekerja keras mencari ikan, tidak mendapat satu ekor pun. Dan Yesus mengatakan supaya dia menebarkan jalannya sebelah kanan perahu. Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka menangkap sejumlah besar ikan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai goyah. Nah, saudara-saudara, kadangkala firman Tuhan itu sukar dipahami, ya, masa demikian. Tapi karena itu apa yang dikatakan oleh Yesus, Simon ini melakukan. Ya, biarlah kita tidak terlalu paham benar, tapi karena itu adalah firman Tuhan, mari kita lakukan. Kadang-kala kita membeli mobil, membeli televisi, membeli kamera dan sebagainya. Di situ ada panduan yang harus kita lakukan. Misalnya mobil ini, kalau Pajero ya isinya bahan bakarnya diesel, biosolar ya, atau Pertamina DEP. Kalau Fortuner yang bensin ya isinya Pertamax dan sebagainya. Itu ada panduannya yang harus ditaati. Nggak bisa Pajero mesti solar lalu diisi Pertamax, nggak jalan. Apalagi dikencingin, tambah nggak jalan, mogok, rusak mesinnya ya. Misalnya orang mau diisi air kencing, diberi, "Loh mas, itu bukan bahan bakarnya." "Loh, terserah saya, kamu mau apa?" "Loh ya silakan." Nah seperti itu. Nah, tapi karena ini perkataan guru, saya lakukan. Yalah saudara ya, ini susah ya, paling susah itu jadi Kristen yang taat. Kalau Kristen nggak taat ya gampang-gampangan itu, gampang ya, mudah. Oke. Nah, di dalam Ulangan pasal 28 ayat 2 mengatakan, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan." Ya, bahasa Ibrani itu kata mendengarkan itu sekaligus berarti mendengar dan dengar-dengaran, artinya taat. Segala berkat ini akan datang padamu. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Orang Kristen bukan orang yang susah payah mencari berkat.
tapi berkat yang akan datang kepadamu. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kananmu, kalau kamu taat, berkat akan datang sama kamu. Nah. Haleluya. Kalau bicara soal berkat ini ramai, heboh. Nah, tetapi kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kalau mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya, diberkatilah. Kalau tidak mentaati Tuhan, terkutuklah, tidak mengasihi Tuhan. Mungkin orang berkata, wah saya nggak melakukan firman Tuhan, ya diberkati, sukses saya. Tapi tunggu sampai Maranatha. Artinya sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Disitulah akan nyata perbedaannya orang yang mengasihi Tuhan dan yang tidak. Saudara, yang mengasihi Tuhan terangkat bersama dengan Yesus. Yang tidak mengasihi Tuhan, orang itu akan datang ya, Tuhan, Tuhan, nyala kamu membuat kejahatan, aku tidak kenal sama kamu. Akan ketinggalan. Puji Tuhan, saudara. Nah, saya sampaikan beberapa hal yang menyatakan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan itu berkatnya apa? Pertama, kita akan menjadi ahli waris kerajaan yang dijanjikan. Ahli waris kerajaan Allah. Yakobus 2:5 mengatakan, dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara, barangkali ada orang yang selama dia percaya kepada Yesus, hidupnya miskin aja, sudah kerja jungkir balik. Apalagi pandemi corona ini, itu rata-rata penghasilan orang turun. Yang jadi pegawai gajinya dipotong separuh. Yang pengusahanya, apalagi pegawainya ada yang kena COVID, langsung tutup. Ya, nggak ada produk, nggak bisa jual, nggak ada pemasukan. Sampai bayar kredit saja nggak bisa. Mesin-mesinnya mangkrak. Justru yang terpukul itu pengusaha-pengusaha. Nah, saudara, tetapi kalau tetap beriman kepada Tuhan, kemiskinan tidak menghalangi tetap mengasihi kepada Tuhan dan mentaati firman. Orang itu akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi kemiskinan tidak menjadi halangan. Saya punya teman, saudara, dia bilang sama saya, gimana ini mas, jemaat ini yang kaya-kaya ini takut ke gereja, kata. Yang ke gereja itu yang menengah ke bawah. Dia tanya sama saya, kalau di jemaat sama lu justru yang kaya-kaya ke gereja, saya bilang begitu ya. Dia nggak ngerti kalau yang saya maksudnya yang kaya dalam iman maksudnya. Orang kaya nggak ke gereja kan takut mati, ya kan? Biasanya yang miskin-miskin ini tetap aja nekat ke gereja, nggak takut mati. Ya. Apa yang ditakuti? Begitu mati masuk surga. Pabrik juga tidak ada, apa yang ditakuti? Apalagi mahasiswa-mahasiswa itu. Lihat ATM kiriman orang kaya nggak ada juga. Jadi ke gereja nekat dia. Mati-mati di gereja. Tapi saudara, kalau kemiskinan tidak menghalangi, ya, dalam pengiringanmu kepada Tuhan, tetap cinta Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Lah ini yang akan masuk surga.
Oke? Nah, saudara tahu nih orang-orang kaya di dunia ini. Ya, paling enggak ada 3 orang kaya di dunia. Ini yang sebelah sini ini, pentol korek ini, ya. Ini kekayaannya 2000 triliun, Jeff Bezos. Yang tengah begini ya kira-kira 1000 triliun lebih, ya. Yang Bill Gates itu 1500 triliun. Tapi jangan lupa, kerajaan surga tidak bisa dibeli berapa triliun. Padahal saudara miliki kalau saudara mengasihi Tuhan. Apa saudara tidak kaya? Melebihi orang-orang kaya ini. Haleluya, ya. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Tuhan. Kalau seseorang mengasihi Tuhan, hidup ini nggak lepas dari masalah, dari persoalan, dari pencobaan, dari kesusahan, dari penderitaan. Sekalipun alami pencobaan seperti itu, dia tetap mengasihi Tuhan. Dan dia akan beroleh mahkota kehidupan. Ini mahkotanya Ratu Inggris. Yang di atasnya itu ada berlian paling besar di dunia, namanya Kohinoor. Tapi saudara, nanti saudara akan punya mahkota melebihi Kohinoor, melebihi mahkotanya Cak Nur, ya. Mahkota kehidupan kekal selama-lamanya. Dan yang kedua, kalau orang mengasihi Tuhan, pasti saudara, dia akan tahan godaan, tahan cobaan. Yang cobaan itu ada 2, kesusahan, penderitaan, dan juga godaan untuk berbuat dosa. Yang ketiga, ini kan khotbahnya pandemi kan cepet-cepet, ya. Haleluya. Tadi saya terlalu cepat khotbah tadi pagi. 40 menit itu sudah selesai, ya, dengan puji-pujiannya. Waduh, kok terlalu cepat. Tapi saya perhatikan jemaat malah senang kalau cepat. Haleluya. Nah, yang ketiga 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Konteks daripada ayat ini adalah hikmat yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia disediakan Allah bagi kemuliaan kita, bagi keselamatan kita, ya, bagi kemuliaan kita, bukan hanya di dunia, sampai nanti kita bisa masuk surga. Paulus mengutip dari Yesaya 64 ayat 4, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun. Siapa itu yang turun dari langit? Tidak lain adalah Yesus. Jadi Yesus ini disediakan bagi kita, untuk keselamatan kita, untuk kemuliaan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pertama kita dapat Yesusnya, Juru Selamat, Gembala yang baik, dan Dia segala-galanya bagi kita. Dan kalau kita punya Yesusnya, punya semua yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya, ya. Berkat dunianya tambahan aja. Jadi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan punya Yesus. Dan kalau kita punya Yesus, kita punya semuanya yang disediakan oleh Tuhan. Saudara perlu apa pagi hari ini? Hah? Perlu apa?
Sandu perlu apa? Komando ya. Perlu apa? Haleluya ya. Sama seperti ibu gembala ini. Karena dia punya saya, dia punya dompet saya, ya kan? Itu kemarin rekreasi ke Bedengan sana ya. Ayo pulangnya pengerja bilang ada beberapa yang nggak ada di pastor, ya belanja di Superindo situ, ya kan? Dan dia sengaja tasnya ditaruh di mobil. Lalu waktu bayar, saudara, loh saya suruh bayar, hah? Dalam hati saya, enak aja kamu. Haleluya. Wah, saya keluarin dompet saya. Kebetulan saya itu ada pengembalian dari beli-beli di online itu dikembalikan ke dana itu. Ngumpul di situ, mau digunakan nggak bisa. Saya bayar pakai itu. Dan saya hanya bayar untuk keperluannya istri saya. Ya kan? Misalnya ada wanita lain, Pak tolong bayarin. Loh, mau nambah mudah semua, jaluk duit di aku. Tapi karena istri yang minta, jangankan cuma untuk belanja berapa sih? Habis 500.000 saudara. Seluruh mall ini kamu beli, aku yang bayar ya. Semuanya yang ada padaku milik kamu. Surga juga milik kita. Segala kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan. Cobalah betapa kayanya kita ini. Haleluya ya. Sampai yang gak pernah timbul dalam pikiran, gak pernah melihat, gak pernah timbul dalam hati, semua ada pada Yesus. Nah yang terakhir ini, biasanya kalau pendeta bilang terakhir, jemaat sudah semangat kembali ya. Dekek semua. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayalah, saudara-saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, bukan berarti kita mengalami yang enak-enak saja, semua oke-oke saja. Kita akan tetap mengalami pahit, manis, tertawa, menangis, sedih, kecewa. Semuanya jadi satu. Belum lagi ketemu dengan orang-orang yang mengecewakanmu dan sebagainya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, di tangan Tuhan, semuanya Tuhan bisa ubah menjadi kebaikan bagi kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara tentunya kenal dengan permata berlian ya. Tapi prosesnya bagaimana? Berlian yang sangat mahal, ini yang saya katakan Kohinoor tadi. Ini barangnya. Ini berapa harganya? Unlimited price. Tuh, sudah nggak tahu harganya saking mahalnya, ya. Tapi prosesnya itu pertama asalnya dari karbon. Karbon ini dari kayu, jadi fosil, jadi karbon, kemudian tenggelam 150 km di bawah tanah, di bawah gunung berapi, dengan tekanan 5 gigapascal. Waduh, sangat berat. Pernahkah saudara merasa, aduh berat? Ya itu ya. Ketika tekanan saudara mulai alami dan panasnya 1200 derajat Celcius dalam waktu yang lama. Kenapa? Seringkali saudara berpikir, aduh penderitaan kenapa nggak berhenti-berhenti? Lah itu masih proses. Selama 1 sampai 3 miliar tahun. Kemudian diketemukan orang, barulah jadi permata berlian ini, ya.
yang pernah dinamakan The Home of Diamond. Itu harganya 3,3 triliun. Cullinan Diamond harganya biasa gini, 4,4 triliun. Dan Kohinoor estimate price, ya, gak bisa dinilai harganya, saking mahalnya. Jadi saudara, sesuatu yang mahal, sesuatu yang sudah diproses sekian tahun lamanya dalam proses yang berat, akhirnya menjadi sesuatu yang mahal. Dan kalau saudara melihat ada seseorang yang sudah jadi anak Tuhan, ya, sudah jadi anak Tuhan yang rohani, yang diberkati Tuhan, Tuhan pakai melayani segala macam. Jangan lihat pada saat dia, saudara, dengan aktivitasnya sebagai orang Kristen saat itu, tapi lihat proses yang sudah dijalaninya. Kayak berlian tadi, jangan lihat berlian sudah jadi berlian Kohinoor, tapi lihat prosesnya ke belakang. Tidak ada orang Kristen yang begitu dicintai oleh Tuhan dan Tuhan sediakan berkat yang luar biasa tanpa mengalami proses suka duka dalam kehidupan. Tapi dia tetap mengasihi Tuhan, dia tetap bertahan, dia tetap setia, dia tetap taat. Itu rahasianya. Nah, ada 3 benda yang berbeda. Nah, saudara, yang mana? Nomor 1, telur. Telur ini mudah pecah dan lemah. Tapi kalau direbus jadi kenyal, jadi keras. Ada orang yang lemah lembut, lemah gemulai, tapi karena bertubi-tubi mengalami pencobaan, dia jadi keras. Dia jadi tidak mau dengar lagi firman Tuhan. Apa sekian lama turut Tuhan, percuma. Begini hidup saya. Nah, yang kedua, ada wortel. Dia keras, tapi begitu kena panas dia lembek, dia lemah. Ada orang Kristen yang antusias, yang semangat, ya, yang bergairah, tapi kena penderitaan bertubi-tubi. Pacaran putus, terakhir dapat ibu kosnya. Akhirnya lunak, lemah, ya, mundur dari Tuhan. Tapi saudara, ini ada kopi, ya. Saudara tahu prosesnya kopi, waduh, luar biasa penderita. Mulai dipetik, dijemur di pinggir jalan, diinjak-injak orang, sampai kering. Saudara pernah mengalami kering? Nah, saudara, kemudian bukan hanya itu saja, dia digoreng dengan api, dibakar sampai hangus. Sesudah digoreng, belum berhenti, digiling sampai hancur, sampai lembut. Belum selesai, saudara, ya, lalu dia dituangi dengan air panas. Coba rasanya bagaimana? Nanti yoga, ya, kalau mau rasanya, ya, kamu pulang terus kamu tuangi kepalamu dengan air panas. Kayak apa rasanya? Waduh, gitu, ya. Pernah saudara berteriak kepada Tuhan, aduh Tuhan, aku tidak tahan. Tapi bagaimana reaksi kopi? Justru ketika dituang air panas, bukan keluhan, bukan menggerutu, ya, bukan tidak percaya sama Tuhan, tapi mengeluarkan aroma, saudara, blended coffee. Waduh, yang kalau dia permisi, saudara, ya. Waduh, itulah kopi Starbucks Janji Jiwo di sebelah situ, dan kopi kenangan mantan yang sangat dicari oleh banyak orang.
hidupnya sangat memberkati banyak orang. Nah, saudara mau jadi telur, jadi wortel, atau mau jadi kopi, apapun terjadi, tetap mengasihi Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan memberkati. Masih kurang 14 menit. Kita penyembahan atau kita akhiri? Oh, diakhiri, ya baiklah. Gembala yang baik itu selalu memperhatikan kebutuhan jemaahnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya, kita kembali. Mari kita dan Tuhan. Roh Kudus tolong supaya kami mengasihi Engkau, mentaati firman-Mu dan menikmati segala berkat yang Allah sediakan bagi kami. Nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Dan hanya sebentar kami umat akan memberikan persembahan, balas berkat berlimpah sebagaimana janji firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari sebelum kita tamatkan ibadah kita memberikan persembahan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya dan menikmati masakan.
hari Minggu. Tuhan memberkati. Berikan senyuman, ya. Nggak kelihatan ditutup masker ya. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, tiba saatnya pulanglah ke rumahmu masing-masing dan terimalah berkat limpah daripada Allah Bapa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa